Jumpa kembali bersama saya Daniel Nafis dalam obrolan politik kita hari ini. Aktual politik hari ini akan membahas tentang situasi politik tahun 2013 yang banyak sekali para pengamat maupun para politisi, bahkan Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa 2013 adalah tahun politik. Tapi ada juga beberapa pihak yang mengatakan bahwa tahun 2013 yang merupakan tahun politik juga diasumsikan sebagai proses untuk menuju tahun perubahan. Hari ini aktual politik mendapatkan tamu yang cukup istimewa. Bersama kita hadir yaitu Mas Catur panggilannya, yaitu beliau adalah ketua fraksi dari Partai Amanat Nasional di DPR RI. Selamat datang Mas Catur. Terima kasih bisa hadir bersama aktual di studio yang cukup sederhana di sini. Mas Catur, langsung saja kita Mas Catur. Kita di aktual melihat bahwa 2013 ini sejak akhir 2012 sampai ke 2013 sampai bulan ketiga Maret ini luar biasa sekali konstelasinya. Apakah ini memang semata-mata menuju election years yaitu tahun 2014 ataukah memang apa ini yang sebenarnya kalau dari PAN sendiri, apalagi Mas Catur di dalam DPR RI sangat dinamikanya sangat terasa sekali ya itu ya. Kira-kira gitu gimana Mas? Ya ini siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahunan ya. Terus kemudian ada perbedaan mendasar ya, Mas Daniel ya, antara tahun 2009 dengan 2014. Yep. Tahun 2009 tidak sehiruk pikuk sekarang. Karena pada waktu itu magnet dari electionnya itu sudah jelas. Waktu itu Pak SBY sebagai presiden itu tidak ada challenger yang sepadan. Oke. Jadi pada waktu itu popularitasnya sangat tinggi dan masih bisa running untuk kedua kali. Tingkat kompetisinya juga masih ini. Juga tidak terlalu seketat seperti sekarang. Yep. Nah, di tahun 2014 nanti secara konstitusional kan saudara presiden kita ini Pak SBY ini kan tidak bisa mencalon lagi, sehingga sekarang semua di luar Pak SBY punya start yang sama. Ambil ancang-ancang itu semuanya ya. Karena begitu semua orang merasa mempunyai kans yang kurang lebih sama. Ini dengan undang-undang yang belum kita ubah, undang-undang tentang presiden, wakil presiden, ya, itu 20% untuk syarat calon. Jadi kalau 20% itu maksimal itu 4 maksimal. Ini masih tarik ulur ya Mas? Iya. Kalau nanti misalnya 15% diubah, misalnya sekarang kan ada wacana untuk mengubah dan dikhawatirkan oleh bisa dicoret oleh MK itu, bisa dinolkan atau bisa 3,5%. Nah itu nanti tambah hiruk pikuk. Gitu. Iya betul. Nah yang 20% aja seperti ini, ya, apalagi kalau dibuka, apalagi diturunkan nanti ya. Betul. Nah tetapi demokrasi memang begitu. Ya. Demokrasi itu mensyaratkan kesabaran. Karena demokrasi itu prosesnya itu sangat lama, untuk settle itu sangat lama. Dan kita sudah bersepakat untuk menempuh jalan itu, dan kita harapkan masyarakat kita itu nanti agak imun gitu, dengan hiruk pikuk gitu. Jadi yang bisnis tetap bisnis, yang bekerja tetap bekerja dengan baik, asalkan bisa di-maintain kehiruk pikukan politik itu tetap dalam skala yang terkendali, artinya keamanan, ketertiban, dan kehidupan ekonomi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, cuma Mas tadi ada menarik tuh, imun terhadap problematika atau hiruk pikuk politik. Publik diharapkan imun. Saya pikir ini menjadi pertanyaan menarik ketika imun ini imun atau diartikan permisif dalam artian karena yang disajikan hari ini para politisi kita tiap hari itu kalau nggak ada kasus korupsi nggak enak Mas. Kayaknya bukan media saja, tapi memang itu bergulir.
Ya kan, bahkan sampai sang jenderal aja punya istri 3 dan juga karuan, harta kekayaannya fantastis ya, seperti itu ya. Nah, saya khawatirkan nanti apakah ini tidak kemudian mengarah kepada sebuah bentuk demokrasi yang sifatnya prosedural, akhirnya tidak demokrasi yang mensejahterakan, Mas. Nah, ini gimana kalau di dalam diskusi diskursus PAN sendiri gimana ini? Teman-teman melihat seperti ini, keprihatinannya ini. Indonesia itu adalah negara dengan geopolitik dan sistem yang tidak ada contohnya di dunia. Jadi kita ini trial and error sendirian. Trial and error sendirian. Iya. Tidak ada negara sebesar Indonesia berbentuk kepulauan, republik yang bisa dicontoh. Sehingga apa yang kita laksanakan sekarang ini adalah bagian dari trial and error dari sebuah perjalanan berbangsa bernegara. Jadi ini juga sistem yang sama sekali baru, karena kalau kita lihat nenek moyang kita dulu kan tidak seliberal ini. Betul. Luar biasa liberalnya. Kita lihat pada masa Mataram, masa Majapahit, Sriwijaya, tidak seliberal ini. Dan kita pernah punya masa kejayaan yang luar biasa pada nenek moyang kita. Betul. Dan bangsa kita ini bukan bangsa ecek-ecek. Betul. Bukan bangsa tempe, bukan bangsa emprit, bukan bangsa beo. Tetapi kita ini bangsa yang hebat. Nenek moyang kita itu orang hebat. Yang harus kita tanamkan pada para pelaku politik, para pejuang-pejuang yang adik-adik kita sekarang ini adalah rasa optimisme. Jangan sampai kita kehilangan optimisme. Betul. Oke. Jadi apapun jalan yang kita tempuh gitu, sehiruk pikuk apapun, ya, saya masih sangat optimis manakala kehiruk pikukan itu tidak berimbas secara langsung terhadap keamanan, terhadap ekonomi. Ada di tengah survei indeks Human Development Index atau yang lain-lain, saya bisa sampaikan ke Mas Daniel Nafis. Pada waktu tahun lalu saya berkesempatan ke jalan-jalan ke luar negeri, bukan atas biaya DPR. Saya membaca majalah Time. Gitu ya. Ini saya kira jarang orang dengar. Di majalah Time itu. Nah, ini Mas, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Ini menarik nih, jadi soal kehidupan berbangsa kita. Kita berbangsa, memang bangsa Indonesia bangsa besar yang tidak bisa menjadi, ya kalau bahasanya Mas Catur tadi pemirsa, adalah bukan lagi menjadi bangsa yang tapi memang bangsa besar. Tapi sejarah itu bagaimanapun nanti akan adalah anak muda yang akan menentukan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi pemirsa Aktual bersama Mas Catur, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI. Tadi kita membahas tentang bagaimana sejarah, tapi kita sebelumnya juga membaca hiruk pikuk. Tapi apakah kemudian bisa dikatakan bahwa hiruk pikuk hari ini selama tidak mengganggu ekonomi, mengganggu sosial, keamanan, itu akan langsung ya Mas ya. Tapi Mas tadi mau cerita ini tentang tadi majalah Time apa segala itu. Masyarakat kita, rakyat kita itu kuat. Karena negara kita ini agak lemah. Jadi semua itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Jadi
ada hikmahnya kalau bahasa agama ya. Ya. Kalau negara kita lemah, rakyat kita itu rakyat paling kuat sedunia. Betul. Iya, daya tahannya. Oh iya, mau kondisi kayak apapun kita senyum aja. Ya. Nah, itu saya kasih contoh begini. Di majalah Time itu yang saya baca, itu edisi Maret tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi sekarang ini ada pergeseran untuk menilai kesejahteraan masyarakat di negara-negara. Oke. Kalau dulu kan penilaiannya pertumbuhan ekonominya, GDP-nya, Human Development Index-nya. Ternyata setelah diukur pertumbuhan ekonominya bagus, terus kemudian Human Development Index-nya bagus, kayak di Jepang. Tapi banyak orang bunuh diri di situ. Korea Selatan. Betul. Nah sekarang itu ada metode baru untuk mengukur tingkat kesejahteraan orang di situ, yang namanya global happiness. Global happiness. Nah, global happiness itu ada survei negara-negara besar di dunia. Indeks kepuasan ini ya. Indeks kebahagiaan, indeks kebahagiaan. Rakyat hidup di negaranya masing-masing. Bahagia nggak di negara tersebut? Indonesia masuk, Mas? Bentar, saya cerita dulu. Ya. Itu dilaksanakan oleh Ipsos International. Di situ disebutkan bahwa rata-rata penduduk suatu negara itu 22% menyatakan bahagia di negaranya. Okay. Nah, satu persatu kita lihat. Yang pertama itu saya sebutkan aja yang besar ya. 6% itu Hungaria merasa bahagia. Korea Selatan itu 7%. Okay. Ya, Jepang 17%. Orang yang Jepang kaya raya secara materi terpenuhi. Karena kalau kita lihat di Korea itu mereka merasa setiap hari, setiap jam, setiap menit terancam perang. Ya, betul. Kalau belum pernah ke Korea Utara kan? Ya. Nah, kalau orang di Korea Utara itu setiap jam mau menyerang tetangganya. Iya. Mereka menyampaikan 8 jam bisa menguasai Seoul kalau perang. 8 jam akan. Jadi orang Korea Selatan tuh merasa terancam terus. Sementara mereka terus terang aja, meskipun dilindungi Amerika, mereka secara pribadi merasa tersinggung juga, banyak hal-hal yang kurang baik di situ. Nah, terus kemudian Amerika dan Australia itu 28%. Kemudian India 40%, Brasil 43%. Negara dengan manusia yang merasa bahagia di daerahnya 50% itu Indonesia. Paling tinggi ya? Paling tinggi sedunia. Itu kalau di DPR sudah quorum. Quorum ya, tambah 1 udah quorum. Tambah 1%. Udah quorum itu. Itu artinya apa? Itu terlepas dari hiruk pikuk itu. Ya, rakyat kita itu bukan bahagia diukur internasional, tapi mempunyai, kalau orang jahat artinya jembar. Jembar segaranya. Ada kalau di kampung kita misalnya kita ketabrak motor, kakinya patah, untung kakinya patah. Masih kaki gitu ya. Tidak dua-duanya. Ada filosofi di bangsa kita yang tidak dipunyai oleh orang lain, sehingga saya tidak terlalu khawatir sebetulnya akan masa depan bangsa kita karena rakyat kita itu sangat kuat. Jangankan ini negara nggak ada aja, rakyat kita tetap bisa makan. Betul. Ya, umpamanya begitu. Umpamanya begitu. Tetapi sebagai sebuah negara ya yang baru merdeka 60 tahun lebih ini, saya kira seperti ini biasa. Tetapi kalau sebagai negara. Iya, sebagai negara. Tapi sebagai bangsa. Sebagai negara. Kalau bangsa itu kita kalau saya pulang kampung saya di Borobudur. Saya kemarin kan saya buat wayangan. Iya, betul. Kalau lihat relief-reliefnya itu sangat berhubungan bangsa kita itu, bagaimana bangsa kita pada waktu itu mendidik bangsa Inka, Maya. Itu sedunia yang dikelola oleh bangsa kita itu. Bahkan ada riset terbaru oleh Profesor Fahmi itu, ahli matematika Islam itu, Nabi Sulaiman itu termasuk. Sulaiman ya nanti. Sulaiman nanti Candi Boko dia. Itu maksud saya menyampaikan begini itu supaya adik-adik kita, bangsa kita itu paham betul bahwa
kita ini keturunan elang yang bisa terbang tinggi. Gitu loh. Di bangsa yang tenang ini juga bergolak sebenarnya kalau disentuh gitu loh, ketika kepemimpinannya tidak benar, Mas Catur. Nah ini Mas Catur yang menjadi kekhawatiran kita ketika ketauladanan politik itu hari ini semakin minggir, betul, Mas. Betul. Jadi menurut hemat saya ya, yang perlu belajar Pancasila, 4 pilar. Sekarang ini kan 4 pilar diajarkan oleh elit kepada rakyat kan. Ya. Ada sosialisasi 4 pilar. Betul. Itu kebalik. Yang harus belajar 4 pilar itu para elit politik. Ke rakyat ya. Iya. Elit politik belajar terhadap wisdom rakyat kita. Rakyat kita ini rakyat terbaik di dunia. Mau diapa-apain juga tidak terlalu masalah rakyat kita. Iya. Jadi sistem politik yang ada sekarang memang belum bisa menciptakan orang-orang yang bisa diteladani. Nah, itu kata poin. Teladani. Padahal kalau orang itu otentik, istilahnya Cak Nur tuh ya. Kalau orang itu otentik, pemimpin itu otentik, itu akan sangat mudah kebijakan-kebijakannya itu diterima. Oke. Nah misalnya begini, ini soal BBM misalnya. Saya membayangkan kalau pimpinan kita itu berpidato begini, saudara-saudara rakyat kita, ini subsidi BBM sudah sesuai di energi sudah hampir 300 triliun. 300 triliun itu artinya hampir 20% dari anggaran negara kita, belanja negara kita itu. Nah, kalau kita kurangi, kita bisa membangun jalan di Sumatera, bisa membangun jalan di Kalimantan, bisa membangun jalan di Sulawesi, infrastruktur, dan semua rakyat yang menganggur dan mau bekerja wajib diterima. Nah, silahkan rakyat mau milih yang kerja, terus kemudian subsidinya dikurangi, karena subsidi itu 70% untuk orang-orang yang bermobil. Betul. Sementara orang yang tidak bermobil tidak dapat subsidi. Gitu. Nah, milih mana? Saya sudah menyampaikan ini ke rakyat saya yang di Borobudur, di Magelang sekitarnya. Di dapilnya Mas ya. Semuanya pengen pilih kerja. Dibandingkan subsidi yang tidak jelas itu. Tapi kan itu menjadi pertanyaan nanti Mas. Beranikah pemimpin kita ngomong itu? Itu nanti setelah pariwara berikut ini Mas. Oke pemirsa, semakin menarik pembicaraan kita dengan Mas Catur tentang nilai-nilai kebangsaan dan politik kita hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa, kembali lagi dengan Mas Catur. Kita lanjutkan Mas Catur di sesi terakhir ini. Ketika kita bicara tentang bangsa dan negara, Mas Catur sudah mengklaim bahwa bangsa kita ini bangsa besar yang sudah teruji oleh segala zaman. Tetapi ketika bicara negara, itu kan ada infrastruktur negara. Struktur negara hari ini seperti yang Mas Catur sampaikan tadi, ini faktor pemimpin dan kepemimpinan. Kita mengajak masyarakat, rakyat kita, para elit juga untuk berpikir dan berjiwa mengutamakan kepentingan negara. Artinya kita jangan tunjuk orang dulu, kita tunjuk kriterianya apa sih.
negara sebesar ini harus dipimpin oleh pemimpin seperti apa. Pemimpin tentu yang pertama harus punya dream, harus punya vision. Ya. Kalau orang yang nggak memimpin boleh nggak punya vision, tapi pemimpin harus punya vision. Seperti apa? Mau dibawa kemana ini? Negara yang sebesar ini mau dibawa kemana? Yang kedua, pemimpin itu harus otentik. Otentik apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Iya sekata ya. Kalau kita baca literatur semuanya, kita kumpulkan literatur, terus kemudian kita corek mana itu satu-satunya yang tertinggal itu, yang semua hampir sama itu adalah keberanian. Semuanya. Keberanian itu nomor satu. Karena orang boleh pintar, boleh apa, kalau nggak berani nggak jadi. Gitu. Nah, menurut subjektivitas kami di PAN, pertama soal vision, Pak Hatta ini punya yang dia gagas MP3I. MP3I itu dari original Pak Hatta? Oh ya, itu kantor Menko. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang itu sangat detail. MP3I itu memeratakan pembangunan. Akselerasi pembangunan. Dengan kekuatan kita sendiri dan ditambah juga dengan investor. Tapi kekuatan utama di kita. Gitu, ya. Dan jelas sampai capaian-capaian per tahun sampai tahun 2045, cita-cita kita 7 besar di tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, pendapatan kita berapa, indeks pembangunan manusia, semua jelas, termasuk indeks kebahagiaan. Nah, kalau indeks kebahagiaan ini karena baru belum kita masukkan situ. Tapi insya Allah harus masuk situ. Ya. Terus kemudian kompetensi. Pak Hatta ini sudah sekjen partai, pernah jadi pengusaha, pernah jadi sekjen partai. Dia juga aktivis masjid ya dulu. Sampai sekarang, artinya otentik nih dengan ketuhanan yang Maha Esa, atas kata Allahnya itu jelas gitu. Gitu ya. Waktu putranya kena musibah, ya. Pak Hatta yang menyolatkan jenazahnya. Nah, saya mau tanya, banyak nggak pemimpin kita yang bisa menyolatkan jenazah? Nggak banyak loh. Allahumma firlahu warhamu, nggak belum tentu pasti bisa itu. Terus Pak Hatta itu selain kompetensi kan pernah jadi 4 kali jadi menteri, udah paham di birokrasi pengusaha udah pernah. Terus dia ini yang paling penting, keberanian tuh punya. Sekarang ini berkembang di internasional tuh Hattanomics. Hattanomics itu adalah karena setiap kali tampil di forum internasional dan di nasional ya yang berhubungan dengan kekayaan alam kita, Pak Hatta itu dengan tegas menyatakan bahwa ekonomi kita itu ekonomi yang berkeadilan. Ya, artinya itu mengutamakan kepentingan nasional. National interest itu nomor 1. Bahkan oleh beberapa ekonom di Amerika, Pak Hatta dikatakan sangat proteksionis. Karena apa? Seluruh kekayaan alam di kita zaman Pak Hatta ini tidak boleh dijual keluar mentah. Ya, tidak boleh menjual bahan baku mentah. Harus ada added value. Ya? Harus ada smelter di sini. Dengan adanya smelter di Indonesia, maka apa kandungannya kita jadi tahu. Freeport itu kandungannya 15 macam. Tetapi yang dinilainya 3 macam, hanya emas, perak, tembaga. Di lain itu nggak ada nilainya, padahal nilainya tinggi sekali. Terus kemudian dengan itu, dengan dibangun di sini, maka rakyat kita itu akan banyak ikut kerja di sini. Meningkatkan tenaga kerja. Tambahan insinyurnya harus berapa, ekonominya berapa. Gitu. Terus kemudian ada roadmap untuk yang strategis harus di atas 50% milik bangsa Indonesia. Kayak emas gitu. Cadangan dolar itu nanti udah nggak laku lagi, cadangannya emas. Kembali lagi ke emas. Iya, gitu. Dan sumber daya lokal itu dengan begitu, ini kawan saya ini banyak dibenci oleh orang asing. Karena begitu proteksionis. Gas nggak boleh keluar, harus untuk dalam negeri dulu, batu bara dalam negeri dulu, emas, semuanya di sini. Tapi harus juga nanti berpikir bahwa minyak itu refinery juga ada Mas. Loh ya, impor terus. Refinery itu di Banten sudah jalan. Ini makanya kemarin ke Irak, ke Iran, beliau itu saking
sibuknya itu ke Irak itu nggak nginep. Artinya refinery kita di sini itu kok tidak cocok dengan minyak kita gitu loh. Kayak di Cilacap itu tidak bisa. Terus minyak kita yang produksi dari Cepu terus masuk Cilacap itu tidak matching gitu. Itu cocoknya untuk Aramco, itu dulunya itu gimana itu. Nah itulah, dan untuk invest itu kan tidak semua orang mau gitu. Nah tetapi itu roadmapnya sudah ada. Yang dikata itu dilakukan, Mas. Betul. Nah hari ini banyak pemimpin kita, pemimpin nasional ya, bukan 1-2 orang ya, itu berubah jadi pengamat. Nah, misalnya betul. Kenaikan bawang. Nah ini kenaikan bawang diimbau. Harusnya kan langsung turun ke pasar. Nah ini gimana kalau Pak Hasan? Dia itu kalau ada begitu langsung di rakor putus. Yang tidak selesai putus. Sekarang itu bahkan dia ngurusi gula, ngurusi bawang, ngurusi Menko loh itu. Yang harusnya diselesaikan Menteri Teknis selesai, seluruhnya dia gitu. Jadi ini kembali lagi ke sejarah. Nama Rajasa itu adalah klan dari Mojopahit. Kenaro itu Sri Rangga Rajasa. Raden Wijaya pendirinya itu, pendiri Majapahit itu Sri Kertarajasa. Hayam Wuruk itu raja besar. Gajah Mada itu perdana menteri. Ya. Dia yang mengelola pemerintahan. Hayam Wuruk itu Sri Rajasa Negara. Kalau bangsa kita mau sebesar Majapahit, itu memang harus ada rajasa-rajasanya. Jadi wangsa rajasa itu maksudnya. Itu. Menarik pemirsa, memang tadi ada obrolan tentang rajasa tadi. Entah nanti apakah nanti ke depan ini memang presiden kita ini ada rajasanya atau apa. Tapi memang sejarah sudah membuktikan bahwa memang sejak zaman Singasari maupun Majapahit semua adalah wangsa rajasa. Tapi saya nggak tahu juga Mas Catur, ini rajasa tapi made in Palembang. Tapi kita akan lanjutkan di dalam episode berikutnya, Mas. Cukup menarik, karena apalagi yang tadi membahas tentang kebesaran bangsa kita, ketahanan bangsa kita. Pemirsa, obrolan kali ini kita cukupi sampai hari ini dan kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Tetapi ada yang menarik apa yang disampaikan oleh Mas Catur tadi, bahwa satu, bangsa kita adalah bangsa besar, bukan bangsa tempe. Negara pun akan tetap menjadi kuat kalau bangsanya tetap kuat, dan indeks kebahagiaan kita secara dunia cukup luar biasa. Kemudian yang kedua, pemimpin yang dibutuhkan ke depan adalah pemimpin yang punya vision, kemudian kompetensi, dan yang penting adalah keberanian, dan yang terakhir adalah seia sekata, seia seperbuatan. Ini yang harus menjadi tauladan bangsa kita ke depan. Kita akan tetap optimis, dan aktual politik akan terus mengawal optimisme bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas.